1. Waketum Projo diperiksa soal kasus ijazah Jokowi. Pertanyaan tentang Abraham Samad. 2. Alasan Sofyan Effendi tarik ucapan soal kuliah ijazah Jokowi. 3. Ray Suryo reported to police by Paiman Raharjo over Jokowi diploma skandal. 1. Waketum Projo diperiksa soal kasus ijazah Jokowi. Pertanyaan tentang Abraham Samad. Berita tentang kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjadi sorotan publik, namun ada satu detail yang mungkin belum banyak diketahui. Waketum Relawan Pro Jokowi, Projo, Freddy Damanik, telah melalui proses pemeriksaan sebagai saksi dalam tudingan tersebut. Freddy Damanik, yang merupakan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, baru-baru ini telah diselesaikan proses pemeriksaannya di Polda Metro Jaya. Dia disebutkan sebagai saksi penting dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dialami oleh Jokowi karena klaim adanya ijazah palsu. Saya menjawab sebanyak 42 pertanyaan selama pemeriksaan, ungkap Freddy di tempat pemeriksaan, Kamis, 17 Juli 2025. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan informasi yang saya miliki mengenai laporan yang diajukan oleh Pak Jokowi. Salah satu topik yang dibahas adalah sosok Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Namun, informasi yang dimiliki Freddy tentang Abraham Samad terbatas hingga pada fakta bahwa dia adalah mantan Ketua KPK dan sekarang berprofesi sebagai aktivis pengacara serta podcaster. Saat ditanyakan tentang Abraham Samad, saya hanya bisa menyebutkan bahwa dia pernah menjadi Ketua KPK dan sekarang bekerja sebagai pengacara serta membuat konten di media sosial, jelaskan Freddy. Menariknya, laporan tudingan ijazah palsu Jokowi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selain itu, ada 4 laporan tudingan lainnya yang juga telah diproses dan ditingkatkan ke tahap penyidikan. And this is the part most people miss. Bagaimana pendapat Anda tentang peran Abraham Samad dalam kasus ini? Apakah ada informasi tambahan yang perlu diketahui? Silakan berbagi pandangan Anda di komentar. 2. Alasan Sofyan Effendi tarik ucapan soal kuliah ijazah Jokowi. Pernyataan mengejutkan. Mantan Rektor UGM tarik klaim kontroversial seputar ijazah Presiden. Ini alasan lengkapnya. Yogyakarta, Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, akhirnya menarik seluruh pernyataannya terkait perjalanan kuliah dan keaslian ijazah sarjana Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah video percakapannya dengan pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar beredar luas di kanal YouTube, Langkah Update, pada 16 Juli 2025. Sofyan mengaku kaget karena awalnya ia mengira obrolan tersebut hanyalah diskusi internal antar alumni UGM. Saya tidak menyangka ini disiarkan langsung ke publik. Kalau hanya percakapan antar keluarga besar UGM, tentu tidak masalah, tegasnya di Sleman, DIY, 17/8. Ia menambahkan, saya pikir ini sekadar obrolan santai dengan mantan mahasiswa saya dari Aceh dan Kalimantan. Meski merasa tidak dijebak, Sofyan tetap keberatan karena materi pembicaraan yang bersifat internal justru dipublikasikan secara masif. Lebih mengejutkan lagi, ia mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah menerima kabar bahwa sejumlah pendukung Presiden Jokowi berencana melaporkannya ke polisi. Ini benar-benar mengkhawatirkan keluarga saya, ujarnya dengan nada serius. Saya dituding menyebarkan fitnah. Bagaimana jika istri dan anak-anak saya ikut terkena imbas? Tapi di sini muncul pertanyaan kritis. Benarkah tekanan dari pendukung politik menjadi faktor utama pencabutan pernyataan ini? Beberapa pihak mungkin melihat ini sebagai bentuk intimidasi, sementara yang lain menganggapnya langkah bijak menjaga stabilitas. Sofyan juga menyatakan harapannya agar surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2025 ini dapat memperbaiki hubungan dengan pimpinan UGM dan mengakhiri polemik ijazah. Kontroversi yang berlarut-larut hanya akan merugikan UGM dan mengganggu persatuan bangsa, tegasnya. Dalam surat itu, ia bahkan mendukung pernyataan Rektor UGM Ova Emilia, 11 Oktober 2022, bahwa ijazah Jokowi sah berdasarkan dokumen universitas. Namun, inilah klaim awal yang sempat menggemparkan sebelum menarik pernyataan. Sofyan dalam video tersebut menyebutkan 3 hal kontroversial. 1. Nilai Jokowi di semester awal Fakultas Kehutanan UGM disebut tidak memenuhi syarat untuk lanjut ke program sarjana penuh. Kala itu ada jenjang sarjana muda, BSc, dan sarjana lengkap. 2. Skripsi Jokowi diduga kuat hasil mencontek pidato dekan Fakultas Kehutanan Sunardi, dan bahkan tidak pernah diujikan. 3. Ijazah yang selama ini ditampilkan ke publik diduga berasal dari almarhum Hari Mulyono, suami pertama adik Jokowi, Idayati. Bagaimana pendapat Anda? Apakah pencabutan pernyataan ini murni untuk menjaga nama baik kampus dan bangsa, atau ada faktor eksternal yang memaksa? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar perspektif Anda tentang kasus yang memicu perdebatan nasional ini.
3. Rai Suryo reported to police by Paiman Raharjo over Jokowi diploma scandal. A shocking development has unfolded in the ongoing controversy surrounding the authenticity of President Jokowi's academic credentials. Paiman Raharjo, the former Deputy Minister for Village Development, Underdeveloped Regions, and Transmigration, has taken a bold stand by filing a police report against Rai Suryo and associates. This move comes after Rai Suryo accused Paiman of forging the president's degree. In a statement, Paiman's legal representative, Farhad Abbas, revealed to separate complaints were lodged against Rai Suryo and his team. The first pertains to extortion, while the second addresses defamation, spreading hatred, and disseminating false information. Farhad emphasized that initial investigations into these allegations are already underway, with further examination scheduled for the following week. Paiman himself expressed his frustration over the situation, stating that he felt compelled to take legal action due to the damage caused by Rai Suryo's claims. He highlighted that the report was filed on July 12, 2025, and aimed to prevent further unrest. Paiman emphasized that the issue of Jokowi's allegedly fake degree should have been put to rest long ago, as the University of Gadjah Mada, UGM, the institution with the authority to verify such matters, had already confirmed the authenticity of the president's degree. Furthermore, Paiman revealed that Rai Suryo's previous report to the National Police Criminal Investigation Agency, Barreskrim, had been discontinued, further reinforcing the legitimacy of Jokowi's academic credentials. In support of his claims, Paiman presented a range of evidence during the police report, including videos, online news articles, and press conferences where he was accused of fabricating Jokowi's degree. He also provided proof of extortion, specifically mentioning that Bambang Beator had demanded 20 million rupiah, but Paiman only transferred 15 million. Paiman explained that Bambang's dissatisfaction led to the publication of even more shocking news the following day. Instead of merely accusing Paiman of printing Jokowi's degree, Bambang went as far as to claim that Paiman's own degree and his professor's credentials were fake. In his police report, Paiman named Rai Suryo, Rismon Sianipar, Hermanto, and Bambang Beator Suryadi as the individuals he is accusing. This case has sparked intense debate and raised questions about the role of experts and the media in shaping public opinion. It remains to be seen how the legal process will unfold, but one thing is certain, the controversy surrounding Jokowi's academic credentials has taken an unexpected turn, and the public eagerly awaits the outcome.